Ya kawan, alhamdulillah sudah sarapan pagi. Mudah-mudahan tidak kunjung ngantuk ya, karena tadi makan cukup banyak. Nah, sebelah kanan itu biasanya buat rest area ya kawan. Terakhir saya rest area di situ waktu saya SMA. Waktu SMA ke Jogja istirahatnya di situ. Buat pipis dan buat jajan juga. Nah, buat apa juga jajan di situ ya? Tengah malam, ya nggak tengah malam banget sih. Jam 11 kurang lebih dari Bandung naik bis apa ya? Lupa lagi pariwisata apa gitu. Yang kebagiannya seadanya, kita nikmatin aja bisnya tuh. Yang penting AC. Wih, masih ada Margosari. Zaman oh ya tadi. Kita di Kabupaten Tasik ya, di sini. Bentar lagi kita sampai ke jembatan yang arah Ciamis. Oh, masih ada sebelah kanan kita masih ada Margosari kawan. Tuh. Margosari banyak banget di sini. Yang tadi saya pernah waktu saya tadi info tahun 2015-an atau 2016-an kurang lebih lah segituan. Gua ke Purwokerto makan dulu di situ. Ini kita ke arah Tasik ya, tapi kita nggak akan ke kotanya. Jet Bus 3 Karangpucung Jakarta, Sugeng Rahayu. Liverinya yang hijau ya, asik livery. Morosono. Nah, tempat istirahat bis Buniman nih. Sudah mulai hangat, belum panas tapi cukup lah gitu. Aduh sayang sampah. Nah, padahal view-nya selatan tuh syahdu gitu ya, cuman dikotorin sampah karena emang sekarang tuh pengolahan sampahnya masih kurang di Indonesia ya. Jadi untuk buangan sampahnya perharinya berapa ton kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering ya. Ini untuk volume tempatnya terlalu kecil. Asik kan ya, jalan nggak menurut saya cukup lah ya, masih mulus dengan kayak gini, nggak parah. Waktu ke Surabaya Semarang itu jalannya lumayan ngeri-ngeri, banyak yang bolongnya itu Pantura. Aduh, sebelah kiri itu ada jalan rel ya. Karangpucung, bus waspada. Kita bawa santai aja dulu. Mungkinan jam 1, mudah-mudahan jam 1 atau jam 2 lah nyampe ya. Pas check in. Jalan sih emang nggak terlalu besar ya, untuk jalur tengah pun gitu nggak terlalu besar, tapi nyaman, adem banyaknya. Pantura, aduh gile, panas kawan. Depan ada truk, kitanya nyantai. Wah. Kawan, kita bahas teknologi kembali. Asik teknologi. Apakah teman-teman bentar ya. Kita ambil lurus kawan. Ke bawah, ke kiri itu ke arah Tasik ya. Kita datang lewat sini. Ini teh jembatan Jamanis ya kalau nggak salah. Gile, lihat pemandangannya kawan. Sahdu banget. Jawa Barat punya kayak gini kawan.
Nah nggak tahu nih Tasik ini gunung apa nih sebelah kiri kita tuh. Tinggi lumayan tuh. Kita gas kuy. Nah awan, kembali ke teknologi nih. Ya apakah kawan-kawan sekalian kalau masukin lagunya dengerin lagu lah ya, masih denger radio? Apakah Gen Z masih tahu radio? Atau Gen Alpha ya? Kalau enggak masukin MP3 atau MP4 formatnya. Kalau enggak FLAC ke HP-nya. Atau masih kalau kaset terlalu jauh ya. Keren. Atau formatnya FLAC ya. Gitu. Selamat datang di Tatargalu. Wih, Kabupaten Ciamis ya, masih jauh ke Ciamisnya mah. Asik. Lihat kawan, ganteng sekali. Teman saya kawan. Wis. Oke. Best premium. Nah, kita kembali lagi terpotong-potong. Nah, apakah masih old school dengan ya sebenarnya bukan old school ya. Kalau saya pribadi ada kan kalau yang sekarang lebih instan pakai Spotify. Kalau saya sih enggak sih kawan, karena playlist saya itu aja, nggak terlalu banyak. Saya simpan lagunya kalau sebelumnya pakai Android, saya masukin lagunya ke handphone semua kawan. Sama sih, HP sekarang juga gitu. Saya simpan lagunya di handphone, nggak via online. Jadi kalau habis baterai, habis kuota, tetap masih bisa dengerin lagu. Beda kalau Spotify. Tapi katanya Spotify ada offline ya. Whatever itu. Tapi kan biasa ada syarat dan ketentuan dan mesti bayar biasanya. Kalau saya nggak ada syarat dan ketentuan. Tinggal copy dari internet, berarti ngebajak ya. Ini gimana ya? Stok lagu di komputer lumayan banyak. Dari zaman saya SMA, kuliah tuh lagunya ya berkecimpung ke situ-situ aja gitu, nggak terlalu banyak. Kayak boyband lah, boyband Amerika ya, bukan boybandnya Korea ya. Ya ada lagu Korea yang ya beberapa yang saya suka gitu. Nah kalau saya gitu, playlist saya simpan di handphone. Dan ya lumayan lebih enak didengar menurut saya. Dengan bitrate kadang-kadang bitrate beli tinggi ya, bisa sampai 326 ya, atau berapa ya? Wah 18 tempat 18 benar 326. 346. Ya segitulah. Saya ya termasuk koleksi ya. Ada yang asli, ada yang beli, ada. Tapi saya download ya. Aduh, maaf. Tapi gimana lagi, emang kayak gitu di Indonesia. Ya kalau zaman kaset masih beli sih. Terakhir beli apa ya? Kayaknya The Calling. Kawan-kawan tahu The Calling? Itu band asal Amerika ya. Dan Peter Pan sih, Bintang di Surga. Bintang di Surga atau mungkin nanti. Ya itulah. Tuh, untuk konter jalan daerah Ciamis menuju Banjar tuh mantap kawan. Mulus, semulus-mulusnya. Enakan gitu. Ya walaupun ada yang kayak gini gitu, tapi termasuk
bagus gitu. Jadi nyaman kalau lewat sini tuh. Dari sini estimasi ya 1,5 jam lah nyampe Banjar ya. Karena nggak terlalu jauh. Kita bisa gaspol. Nah ini kita 60 ya. Ini sisa bensin, sisa BBM 2 bar. Nanti 1 bar kita isi. Yang alhamdulillahnya kalau ke arah Pangandaran kita nggak ketakutan kehabisan BBM kawan. BBM tuh banyak pom bensin tuh. Ya wayahnanya pakai si plat merah, nggak pakai merek lain karena ya merek lain kan hanya di kota-kota besar aja, nggak di kota-kota kecamatan kayak gini. Wah bener ini jalannya enak. Oke kawan, kalau ada yang menarik nanti kita like lagi ya. Udah mau masuk kota Ciamis, alhamdulillah. Jalan lumayan luas. Waduh, si busnya Jet Bus 5 ternyata ya, Jekyll Holidays. Nah, kita masuk kota Ciamis kawan. Nah, Ciamis manis. Udah Ciamis Banjar kawan. Nah, suasana ya Ciamis kayak gini kawan. Untuk siang harinya, untuk orang Ciamis, para runtun ngiring Lampung. Jalan alhamdulillah mulus ya, mayoritas mulus. Wih, ada Sinarja ya. Aduh, nyesetnya sebelah kiri. Alhamdulillah. Ini lingkar ya, jalan lingkarnya Ciamis. Jadi kalau tadi belok ke kanan itu bisa langsung masuk ke kota. Nah kalau pulang pasti lewat kota, muter, karena emang dia mesti diputerin ya. Nah kalau untuk langsung ke Jawa Tengah atau Pangandaran pakai lewat jalur luar. Mantapnya Ciamis hangat. Polres Ciamis wis. Nah karena ini termasuk kecamatan kota gede ya, kota kecamatan gede, jadi ya kita nggak perlu takut kayak Cianjur, Sukabumi itu kayak ojek online, GrabFood, ShopeeFood itu pasti banyak. Jadi kita nggak usah pusing kalau daerah sini, kecuali udah masuk maju setelah itu, nah itu mulai sedikit-sedikit gitu untuk yang ojol-ojol gitu. Tapi kebetulan untuk kayak Tasik, Ciamis tuh lumayan lebih berdekatan. Harusnya ya. Untuk ojol sendiri pasti masih banyak. Jadi untuk kendaraan umum ojek online aman lah ya. Kendaraan umum biasa juga harusnya banyak. Bis tuh hampir 24 jam banyak. Sampai malam ya. Kalau nggak elf gitu. Lumayan luas untuk kota Ciamis ini kawan. Untuk ininya apa ya Ciamis ya, khasnya
Makanan khas Ciamis apa ya? Nggak tahu. Saroja. Masa Tasik juga ada yang bikinan saroja. Di Kuningan pun bikinan saroja. Tahu kawan, saroja itu bentuk apa? Makanan apa? Kadang ada manis, kadang ada asin. Itu yang bentuknya kayak bunga, segi 5 atau segi 6. Oh, dapat Adipura kawan. Monumen Adipura di Ciamis. Karena emang bersih juga ya. Nanti pulangnya biasanya muter dulu ke alun-alun Ciamis. Diputarkan jalannya. One way, enak jalannya. Kawan, kita lanjutkan. Sebelah kanan Masjid Agung dan alun-alun ya. Ini alun-alun Ciamis. Wah, ini kayaknya gedung pemerintahannya ya. Alun-alun Ciamis. Kayaknya bukan sini deh. Kayaknya ya, saya lupa. Tapi kayaknya iya. Ya betul, alun-alun Ciamis. Kita lurus aja. Nah, arah Cirebon, Kawali kiri. Kita gas lagi ke depan ya. Lumayan gerah. Estimasi 1 jam nyampe Banjar ya. Sekarang 10.24 di Ciamis. Harusnya jam 11 di Banjar lah. Karena nggak terlalu jauh lah ya dari Ciamis ke Banjar. Nanti kita isi BBM ya. Kita tinggal 1 bar. Ada gacuan di sini. Tidak sepadat biasanya. Nah, kalau bawa anak sih kawan. Jadi kalau touring kayak gini kita wajib sabar. Karena ya emang bukan merepotkan, emang gitu ya. Jadi anak saya tuh nggak kuat perjalanan ya, nggak tahu atau suka mabok gitu. Padahal pakai motor. Saya nggak muter-muter lagi, bawa motornya nggak muter-muter. Dan relatif lurus, cuman mungkin karena hawanya panas dan angin juga bikin dia mual. Unik. Oh, kalau pakai mobil apalagi dia nggak bisa. Belum kuat ya si lambungnya itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya anak saya lebih strong. Jadi kalau emang touring keluarga, ya saran kawan, sabar. Jadi santai aja, nggak usah diburu-buru target nyampe jam berapa. Bawa santuy. Yang pasti nyampe kok kawan. Wih, Mergosarinya lumayan bagus untuk daerah Ciamis. Jadi Mergosari di selatan tuh banyak banget kawan. Nggak tahu franchise, nggak tahu apa ya. Bentar lagi kita masuk Kabupaten Banjar ya. Harusnya. Atau masih Ciamis ya? Banjar Jateng. Alah, salah saya. Harusnya berhenti. Ini bablas. Aduh, maaf. Jangan dicontoh kawan. Itu karena udah bablas, jadi kagok. Kita udah lewat perbatasan ya kawan, perbatasan Ciamis. Bentar lagi kita masuk Kabupaten Banjar.
nanti ada tempat wisata dan ini ya, dan ziarah di hutan Cungwanara yang katanya ya, saya sih nggak tahu ada apa, ada tempat ziarah di situ kawan. Ini bener jalan mulus, volume kendaraan sedikit, enak banget. Kalau Bandung kayak gini enak kawan. Tapi biasanya kalau udah kayak gini tuh UMP-nya UMK-nya kecil. Biasanya ya. Karena emang slow living ya. Surya Putra Ciamis. Asik kawan jalannya. Sekarang sih relatif ini ya, maksudnya itu lebih datar daripada yang dari Malangbong ke bawah ya. Malangbong, kalau nggak Gentong ya, itu relatif turun. Sekarang lebih turun sedikit, nggak terlalu banyak. Nanti dimasuk Cilacap, Kabupaten Cilacap, wah mulai datar kawan. Nice. Kita udah lewat perbatasan ya kawan, perbatasan Ciamis. Bentar lagi kita masuk Kabupaten Banjar. Nah, nanti ada tempat wisata dan ini ya, dan ziarah di hutan Cungwanara yang katanya ya, saya sih nggak tahu ada apa, ada tempat ziarah di situ kawan. Ini bener jalan mulus, volume kendaraan sedikit, enak banget. Kalau Bandung kayak gini enak kawan. Tapi biasanya kalau udah kayak gini tuh UMP-nya UMK-nya kecil. Biasanya ya. Karena emang slow living ya. Surya Putra Ciamis. Asik kawan jalannya. Sekarang sih relatif ini ya, maksudnya itu lebih datar daripada yang dari Malangbong ke bawah ya. Malangbong, kalau nggak Gentong ya, itu relatif turun. Sekarang lebih turun sedikit, nggak terlalu banyak. Nanti dimasuk Cilacap, Kabupaten Cilacap, wah mulai datar kawan. Nice. Jam 10.50 kawan. Sebelah kanan kita ada objek Cungwanara, objek wisata budaya ya, yang tadi saya bilang. Ini hutan lindung ya, yang katanya ya banyak peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Galuh Pakuan. Kita bentar lagi masuk Banjar. Nanti kita istirahat sebentar, lalu gas lagi kawan. Nah sekarang tanjakannya lumayan ini nih, di sini tuh sedikit apa ya, tuh di depan sedikit terjal. Hup.
Jadi masih gas dari sekarang. Oh, lumayan ini kawan. Mantap. Ada yang bocor. Bentar lagi kita masuk Banjar kawan. Jadi untuk pemerintah di Jawa Barat sendiri ya, pemerintahannya ya, dulu tuh dahulu kala dahulu kala itu ada 2 kerajaan besar, 1 Pajajaran, 2 Galuh Pakuan. Galuh Pakuan bisa sampai Bogor loh, gitu. Nah, lupa Pajajaran tuh di mana gitu posisinya tuh. Nggak tahu awalnya Galuh Pakuan berubah jadi jadi Pajajaran ya, saya lupa. Pokoknya ya dulu tuh banyak gitu kerajaan-kerajaan di Jawa Barat tuh ya, termasuk Majapahit ini. Dan emang yang paling besar tuh Majapahit, yang bisa sampai ke ini ya, sampai ke Filipina atau Thailand kalau nggak salah, si cakupan kerajaannya tuh. Sekarang terpisah-pisah, tapi dalam satu rumpun ya. Cuman yang sama bahasanya, yang mirip lah, lebih mirip bahasanya satu rumpun, Malaysia sama Brunei Darussalam. Singapura karena campuran ya, dulunya Singapura pun itu Malaysia, dan akhirnya Malaysia melepaskan diri dari Singapura tahun berapa puluhan, 19 berapa puluhan. Sebenarnya Singapura lebih miskin dari Indonesia kawan, karena emang punya apa gitu, dia tuh nggak punya kayak tambang, nggak punya kilang minyak apalagi, nggak punya sumber daya apapun. Tapi akhirnya sekarang termasuk negara modern, jauh berapa puluh tahun ya, berapa puluh tahun lah, 20 tahun ke 20 tahunan lah di atas Indonesia tingkat kemajuannya ya. Dan emang presiden pertama atau perdana menteri ya, saya lupa, dia tuh membuat si Singapura tuh menjadi negara yang sangat maju pesat ya. Dan mau nggak mau kayak apa, untuk masuk ke Indonesia tuh kayak barang-barang tuh mesti lewat Singapura dulunya ya. Sekarang ini kemungkinan sama juga sih gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ada salah di komen ya. Nah itu ya, gapnya banget sama Indonesia tuh jauh sekali. Kita udah nyampe mana ini? Cisaga. Berapa kilo lagi lah ke Banjar, bentar lagi. Oh, udah lumayan sedikit mengheap. Daerah sini ya, emang udah dataran rendah ya. Udah mulai padat nih daerah Cisaga ini. Sebentar lagi kita masuk kota Banjar kawan. Teman saya kayaknya menunggu di depan Polsek. Oh, selamat datang kota Banjar. Bentar lagi kita istirahat ya. Dari sini nanti kita di Banjar Atas istirahatnya.
Idealnya Banjar tuh kayak gini sih. Ini kayak lingkar. Kotanya juga nggak terlalu besar sih untuk kota Banjar. Yang saya tahu ya, lebih besar Ciamis. Wih. Banjar Kota lurus, Polres Banjar lurus, Banjar Patroman belok kanan, kita lurus aja, gas lagi. Sebenarnya kita bisa belok kanan sih kawan, kita bisa lewat sana. Kota Banjar kawan, ada jembatan penyeberangan ya. Perasaan tadi Ciamis nggak ada ya. Hanya di Banjar baru nemu lagi. Nah, tipikalnya mirip kayak kota Ciamis. Ntar lagi kita masuk perbatasan Jawa Tengah, tapi kita nggak ke sana. Karena UMKM Sukma Kenangan. Lumayan gerah nih. Wais, di depan ada. Pantas mobil latihan. Galuh Sehati Hotel. Set. Lagi kita istirahat ya. Checkpoint kedua di Banjar Atas, proses itu Mustika. Tahu bungseng. Nah, Banjar Atas. Kita istirahat kawan di sini. Mana ya? Kita sini aja lah. Hup. Atas. Yuk kita istirahat sebelum ke Pangandaran. Oke kawan, kita Kelapa Muda dulu lah. Oke kawan, kita gas kembali ya. Sekarang kita masuk kota Banjar, masuk tengah kotanya ya. OTW Pangandaran kawan. Panas sih. Lupa lagi nih, tangan nggak pakai sarung tangan karena lumayan menyengat ini panasnya. Nanti di depan kita pakai sarung tangan kawan. Wih, alun-alun kota Banjar. Teman kita ada di mana teman kita? Oke, gas lagi. Pangandaran lurus saja. Panas. Nah, ini kotanya ya, untuk kota Banjar. Ya, tipikal kota kayak Garut, kayak Tasik, kayak Ciamis kalau tengah kotanya ya, gitu. Tapi kalau ukuran kotanya kayaknya Ciamis lebih besar, kayaknya. Nah, rencananya
Untuk kereta Pangandaran rencananya mau dibablasin kawan. Waduh, bablas kagok. Mau dibablasin sampai Pangandaran, mau direaktivasi. Cuman yang saya lihat si trek rel keretanya tuh ini stasiun stasiun Banjar nih ya. Ini tuh ada percabangan menuju Pangandaran. Cuman si relnya pasti udah lama banget nggak ke ini ya, udah nggak bisa hilang, kasarnya bisa hilang. Kalau nggak si apa si relnya tuh pasti udah nggak ada, kemungkinan besar. Aduh, kok pada kagok ini lampu merahnya. Begitu kawan. Jadi ada yang pasti jadi jalan rel udah jadi rumah. Lumayan panjang masalahnya, trek Banjar ke Pangandaran tuh pasti wah gila, panjang banget. Ya, tapi semoga terrealisasikan dan tidak ada yang tersakiti. Ya intinya mah maksudnya emang kalau misalnya kalau menempati tanah pemerintah ya udah ya kasih kompensasi aja gitu. Jangan sampai menyakiti dan jadi masalah. Udah pasti si jalannya tuh udah tertutup bangunan atau rumah gitu. Dan ada pasti besi, kemungkinan besi juga hilang gitu, besi relnya. Ada kemungkinan. Kita tinggal ngikutin jalan aja menuju Pangandaran nih kawan. Karena cuma satu jalur menuju Pangandaran tuh, arah Banjar Pangandaran. Estimasi jam 2-an lah ya nyampe. Mudah-mudahan di bawah dari itu kita sampai. Lumayan gerah juga. Lampu merah. Aduh. Udah jalan nggak? Lumayan panas kawan. Nah kalau pakai kendaraan umum 1,5 jam ya kalau pakai bis. Oke, kita gas lagi kawan. Oke, gas kuy. Bukit-bukitnya ya. Ini tuh kita pasti ngelewatin beberapa bukit. Banyak yang touring tuh. Asik tuh. Ya emang karena emang long weekend sih kawan. Jadi aja banyak pakai touring ke Pangandaran. Sekarang Pangandaran rame banget. Lihat kawan. Nah itu tuh beban truknya berat banget itu, makanya pelan banget kawan. Makanya sering di mana daerah dari Garut aja lah, mulai dari Garut ya Limbangan sampai ke Tasik itu banyak truk-truk besar yang ya bebannya gede gitu. Nah di sini vibes-nya arah Banjar ke Pangandaran tuh enaknya banyak pohon, jadi sedikit adem ya gitu. Walaupun ya termasuk gerah,
setidaknya nggak terlalu menyengat. Tapi setelah turunan yang setelah hutan atau daerah Pah itu, udah mau dekat Pangandaran, wah itu menyengat sekali. Oh, jalannya sih alhamdulillah mulus. Cuman ya itu si kontur jalan naik turun. So hati-hati ya. Wih, ada yang running, ada yang riding kawan. Touring pakai sepeda. Nah, dulu saya istirahat di sini pakai mobil nih. Subuh jam 5 subuh. Wah, mata itu beratnya minta ampun. setelah makan bubur, wih gila matanya berat itu. Lihat kan sunrise ya kawan. Waduh, udah berhadapan dengan matahari itu, mata pengen turu, pengen tidur tuh. Untung aman kawan. Nanti di depan pun ada ini ya, yang arah Majenang, Cilacap ya, arah ke Cilacap belok kiri. Nah itu panselanya Jawa Tengah kawan. Mulai dari situ untuk Jawa Tengah ya. Jam setengah 1 ya. Aduh, kita udah masuk daerah Kalipucang. Udah dari tadi sih daerahnya mah. Bunyi set truknya susah. Akhirnya bisa. Karena digas terus. Dikasih asap kawan. Resikonya kalau keluar kota kayak gitu tuh. Dikasih asap. Estimasi lah bentar lagi lah. Kemungkinan sejaman lagi nyampe. Tadi perasaan 45 menit ya. Gimana ini? Harusnya lebih ini ya. Harusnya lebih apa ya? Lebih sebentar lagi. Nanti 30 menitan lah nyampe lah mudah-mudahan. Kalau tidak ada kendala. Gila, bawa mobilnya ambil marka. Ini ikan apa ini kawan? Gede. Wush, gila. Nah, kayak gitu loh. Yang tidak sabar harap menyingkir. Udah kalau kesenggol, waduh, amit-amit ya Allah. Bawaannya kencang asli kawan di sini kawan. Sip, masuk sensasi Panturaan. Ahai. Cuma dikit. Saya di Pantura kayak gini kawan. Jalannya sedikit banget yang aspal, malah lebih banyak hot mix. Mantap. Wih.
Nah, pertigaan Cilacap di sini kawan. Set. Nah, kalau kita ke Jawa Tengah, jalur selatan belok kiri ya. Itu nanti ke mana? Sidarja ya. Ke Sidarja lewat situ. Tembus Banyumas. Nah, sekarang mulai mendaki. Masuk tanjakan ya, bentar lagi. Wih, ya kalau ambulan sih nggak masalah kawan. Bentar lagi kita mulai mendaki ya. Dan ketemu truk lagi dengan gas kempolnya tuh bener-bener tuh kelihatan kenceng gitu. Kali Pucang. Bener pada balap-balapan ini. Ntar lagi kita menanjak. Nah, mulai jalan mendaki ya. Ini menuju Pangandarannya. Mulai naik Kali Pucang. Tapi murah nih, menu box di Pringsewu cuma 16K. Apakah sama ayam? Makan bareng ayam. Tapi hebat kawan, untuk Pringsewu sendiri ya. Jadi kalau dia punya resto baru, iklannya gila lah. Tadi aja sampai 30 kilo lebih ya dia pasang spanduk gitu. Per 1 kilo pasang, 1 kilo pasang. Nah, ya tapi nggak tahu dikasih waktunya berapa lama ya. Itu nggak tahu masuk iklan atau enggak gitu maksudnya. Kan kalau di Bandung bikin spanduk itu pinggir jalan kena biaya gitu. Nah kalau Pringsewu sendiri saya ora tahu. Nah saya nggak berani nyalip kalau pas dibelokan. Apalagi saya ini udah blind spot nih. Blind spot kan? Enggak, saya nggak kuat motornya. Depan bis kan? Siko diasepin. Udah nggak kelihatan. Mau lewatin tapi nggak kelihatan. Aduh, kebagian yang ini lagi kawan. Wih, ternyata belokannya lumayan curam nih. Mantap. Mulai jalannya berliku-liku, susah buat ini ya, buat ngisitnya. Tuh, untung. Sabar.
Udah mulai banyak bis-bisnya kawan, karena emang udah dekat ya. Dan padat dari arah Pangandaran. Macet, padat ya dari Pangandaran. Truk bis. Pengen ngelewatin ini sih, cuma susah. Sayanya nggak bisa lah kasarnya gitu. Ini ambil kencang lagi bawahnya. Cari aman ya, jangan memaksakan juga, karena ya it's very very dangerous. Ini truk lah ya, bukan ondel-ondel. Mantap. Perum Perhutani apa ini? Nah, jadi mual karena dikasih asap terus. Wih, alhamdulillah. Bentar lagi nyampe. Belok ke kiri ke Kerapiak, ke kanan ke Pangandaran. Mesti muter ya. Panas menyengat. Widih, lihat kawan. Denoktur. Tadi daun tur. Sahabat Prima Abadi. Busnya Cirebon itu kawan. Udah mau nyampe, udah masuk Kerapiak. Ini turunan terakhirnya. Nanti tinggal masuk Pangandaran. Kan datang estimasi jam 1:30 lah ya, 1:30 kurang malah. Down Tour and Travel, Greenleaf. Baterai mic-nya habis sih. Oke, kita udah nyampe Pangandaran. At last sampai Pangandaran. Jam 1:17. Nah, patung Marlin di depan. Ini kenapa diam? Wah, macet kayaknya kawan. Yes.